Yo, halo guys. Pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya e-commerce atau belanja online? Zaman sekarang siapa sih yang nggak suka belanja online? Mau beli gadget baru, baju kece, bahkan makanan enak, tinggal buka aplikasi, klik dan voila, barang langsung datang ke depan pintu. Gampang banget kan? Belanja dari mana aja, kapan aja, tinggal klik-klik doang. Udah gitu, kadang harga juga lebih miring. Ada banyak diskon, promo, pokoknya bikin dompet seneng deh. Tapi tunggu dulu, jangan keburu seneng banget guys. E-commerce emang seru dan nguntungin. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada juga loh dampak buruk yang nggak boleh diremehin. Misalnya nih, banyak banget kasus penipuan online yang meresahkan, barang yang nggak sesuai ekspektasi, atau bahkan paket yang sering telat sampai. Belum lagi pengemasan yang pakai plastik berlebihan, bikin sampah numpuk deh. Jadi, meskipun e-commerce punya segudang manfaat, kita juga nggak bisa tutup mata soal sisi negatifnya. Jadi gimana nih? Apakah e-commerce benar-benar ngebantu hidup kita? Atau malah bikin pusing? Di video kali ini, kita bakal bahas bareng-bareng dampak positif dan negatif dari belanja online. Apakah ini cuma hype doang? Atau emang ada manfaat yang benar-benar bisa kita rasain? Yuk simak terus, biar kita nggak cuma jadi pembeli yang cerdas, tapi juga jadi konsumen yang bijak. Sebelum kita mengetahui tentang dampak baik dan buruk e-commerce, kita bakal mengulik dulu nih kelebihan dan kekurangan belanja online di era digitalisasi saat ini. Karena banyaknya pro dan kontra adanya toko online yang hadir di Indonesia saat ini, apakah dengan hadirnya toko online menjadi hal yang bagus untuk masa digitalisasi di Indonesia ke depannya? Apa justru menjadi tantangan baru dalam digitalisasi di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu bahwa beberapa orang tua saat ini sulit untuk menyeimbangkan perkembangan teknologi. Tidak hanya orang tua, anak muda juga terkadang masih belum mengerti sepenuhnya tentang etika berbelanja online, atau bahkan bagi yang sudah mengerti, mereka sulit untuk mengontrol keinginan untuk berbelanja terus-menerus toko online. Bahkan anak kecil umur di bawah 10 tahun aja bisa berbelanja online karena kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol pemakaian smartphone. Di samping itu, ada beberapa masyarakat yang masih belum tahu bagaimana penggunaan e-commerce dengan baik dan benar. Perlunya pembelajaran dan pengetahuan masyarakat akan pesatnya kemajuan teknologi saat ini itu sangat penting, mengingat kita masih ada beberapa masyarakat yang tertinggal yang bahkan tidak memiliki handphone untuk mengakses e-commerce. Jika ini terus berlanjut, maka Indonesia bisa saja tertinggal dalam segi digitalisasi. Maka dari hal tersebut, saya sangat tertarik untuk menganalisis kasus ini yang berjudul munculnya e-commerce di Indonesia, apakah berdampak baik atau buruk. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Meningkatkan transaksi antar wilayah. Salah satu kelebihan dan penggunaan e-commerce adalah bisa meningkatkan transaksi antar wilayah. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan market expose. Transaksi jual beli melalui e-commerce ini bisa dilakukan dari mana saja tanpa adanya batasan wilayah. Yang selanjutnya yaitu pilihan yang bervariasi. Dengan belanja online, lebih banyak pilihan yang bisa kita sikapi dan kita putuskan sendiri. Kemudahan dalam mendapatkan barang yang diinginkan merupakan salah satu fitur yang diberikan pada aplikasi belanja online. Selanjutnya yaitu banyak promo atau diskon dan cashback. Hidup itu mudah jika kita tahu caranya. Jika kamu ingin membeli suatu produk dengan harga dan waktu tertentu, banyak aplikasi belanja online yang menyediakan promo, diskon, dan bahkan cashback. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran yang mudah. Sistem pembayaran yang mudah menjadi kelebihan belanja online yang disukai pelanggan. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kurangnya interaksi antara penjual dan pembeli. Kurangnya interaksi antara penjual dan pembeli terkadang membuat miskomunikasi. Walaupun di toko online biasanya menyediakan fitur chat, itu juga tidak bisa membuat proses pembelian itu menjadi aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu ketidaksesuaian barang yang diinginkan. Ketidaksesuaian barang yang diinginkan ini juga menjadi kelemahan jual beli online. Karena terkadang barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di toko online tersebut. Selanjutnya yaitu waktu pengiriman barang yang tidak sesuai. Pengiriman barang juga menjadi kelemahan toko online. Estimasi barang sampai ke tempat juga kadang tidak sesuai dengan yang tertera. Selanjutnya yaitu penipuan. Penipuan ini paling sering terjadi dan dialami oleh orang tua. Karena kurangnya literasi digital membuat penipuan ini semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu leletnya respon penjual.
Leletnya respon penjual juga menjadi kelemahan dari e-commerce karena respon penjual sangat dibutuhkan untuk sekedar bertanya apakah barang masih ada atau tidak. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Membuat lapangan pekerjaan baru. Hadirnya e-commerce memberikan peluang kerja anak muda. Seperti yang kita tahu, anak muda sekarang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang. Yang kedua, besarnya keuntungan karena permintaan konsumen meningkat. Bagi penjual, permintaan yang meningkat ini sangat menguntungkan. Peluang ini menjadi salah satu alasan banyaknya masyarakat membuat toko online. Yang ketiga yaitu variasi produk yang beragam. Toko online menawarkan berbagai produk dari seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara. Yang keempat yaitu perbandingan harga. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga produk di berbagai toko online tanpa perlu berpindah lokasi fisik. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Selanjutnya yaitu beragam metode pembayaran. Toko online menyediakan berbagai opsi pembayaran mulai dari kartu kredit, transfer bank, hingga e-wallet. Yang selanjutnya yaitu threats atau ancaman. Hilangnya budaya di Indonesia. Di Indonesia sangat terkenal dengan pasar tradisionalnya. Pasar tradisional ini bisa saja tergantikan dengan toko-toko online. Mengingat zaman sekarang semakin lama akan semakin maju juga. Lalu mudahnya pencurian data. Selanjutnya yaitu timbulnya rasa malas. Toko online bisa saja menimbulkan rasa malas, terutama karena kemudahan aksesnya. Pengguna mungkin lebih memilih belanja dari rumah tanpa harus keluar, yang bisa mengurangi motivasi untuk beraktivitas fisik. Dan sekarang kita akan masuk ke tahap kesimpulan. Sebenarnya, baik buruknya munculnya toko online saat ini itu tergantung bagaimana kita mengaplikasikan e-commerce itu sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol diri untuk berbelanja secukupnya, tidak hanya sekedar tertarik dan terlena dengan diskon dan kemudahannya. Untuk menyelesaikan pesatnya perkembangan digitalisasi saat ini, ada beberapa solusi dan tata cara pemakaian e-commerce dengan benar. 1. Pilih e-commerce yang terpercaya. Cobalah untuk buat daftar kebutuhan yang Anda inginkan agar sesuai dengan pengeluaran. Kedua, perhatikan verifikasi e-commerce. Cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah diverifikasi atau tidak. Lalu yang ketiga, periksa rating. Biasanya beberapa e-commerce mencantumkan penilaian daripada pembeli. Lalu yang keempat yaitu baca ulasan dan deskripsi produk. Sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Selain itu, Anda bisa melihat deskripsi barang, terutama bahan-bahan pokoknya. Yang kelima yaitu pilih cara pembayaran aman. Banyak sekali metode pembayaran transaksi secara online. Pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan sebagai perantara antara pembeli dan juga penjual.